Oke, halo semua teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Salam seni bonsai Indonesia, ya. Oke, pagi ini saya sedikit ingin memberikan pencerahan kepada teman-teman seluruh penggemar bonsai yang ada di Indonesia, ya, terkait dengan bonsai raff. Jadi ada hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah bonsai raff, bonsai biasa, kemudian grouping, kemudian Shuihan Penjing, dan lain sebagainya adalah hal yang tidak bisa ditangani dengan konsep yang sama. Ini adalah konsep-konsep yang berbeda yang perlu kita pelajari bersama-sama, ya. Nah, pada konteks hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu bonsai raff, bagaimana konsep desain bonsai raff yang sederhana. Untuk teman-teman pemula, ayo kita simak bareng-bareng. Tetapi saya minta sebelum kita menonton ini semua, subscribe dulu, ya, subscribe, kemudian like, setelah itu share, ya, di subscribe dan di like. Oke, saya mulai, ya. Bonsai raff itu adalah bonsai yang terdapat satu batang utama yang kemudian melahirkan batang-batang yang lain, tetapi dalam satu batang utama, tidak pecah, ya. Jadi terkumpul dalam satu batang utama yang kemudian melahirkan batang-batang yang lain seperti ini. Ini tidak terpotong-potong. Ini batang utama yang semuanya tersambung. Itu yang dimaksud dengan bonsai raff. Apa bedanya dengan grouping? Grouping itu terdapat 3 sampai 5 hingga 10 sekalipun itu batang yang pecah-pecah, bukan batang satu yang melahirkan batang-batang yang lain, tidak. Tetapi kalau grouping itu banyak batang yang kemudian disusun, diletakkan dengan konsep-konsep grouping, ya. Makanya itu disebut sebagai bonsai grouping. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat bonsai raff? Yang pertama adalah harus ada apical meristem. Apa itu apical meristem? Apical meristem itu adalah apical dominan, di mana batang utama itu yang ke atas itu menjadi batang yang paling tinggi dan menjadi pusat perhatian para penikmat. Seperti ini. Ini kan paling tinggi daripada batang-batang yang lain. Ini yang disebut dengan apical dominan. Satu. Kemudian yang kedua adalah unity. Unity itu adalah satu kesatuan dari keseluruhan batang yang ada. Tetapi dari berbagai banyak batang tadi, kita harus memotongnya itu ada yang paling tinggi, kemudian ada yang paling rendah sekalipun, ada yang paling kecil, ada yang sedang, dan lain sebagainya. Jadi jangan dibuat potongan yang rata. Semuanya itu harus ada naik turun dan keluar masuk. Nah, itu yang disebut dengan unity, sehingga nanti akan melahirkan satu kesatuan yang harmonis, ya. Kemudian yang ketiga adalah formasi. Formasi itu adalah susunan, ya, susunan yang di dalamnya memuat dimensi dan komposisi. Maksudnya bagaimana? Memuat dimensi adalah batang yang satu dengan batang yang lain itu tidak lurus, ya. Kalau kita mengambil garis dari sini ke sana, di mana batang itu tidak boleh lurus, tetapi harus zigzag, ya, zigzag. Ada yang tempatnya di sini, kemudian yang di sini, di depan, di belakang, di tengah, kemudian di belakang lagi, ada yang di depan merunduk ke depan, kemudian ada yang merunduk ke belakang. Itu dalam rangka untuk menciptakan suatu dimensi terhadap batang-batang yang ada, ya. Terkait dengan komposisi adalah penataan perantingan, ya, untuk mempertegas bahwa adanya formasi yang sudah dikonsep dari awal
itu nanti ketika dilihat dari depan dan dari sudut manapun itu tidak lagi terlihat flat, tetapi akan zigzag, sehingga akan menyerupai suatu bukit. Kalau kita melihat dari kejauhan itu tetap saja ada yang naik turun, kemudian ada yang paling depan, kemudian yang di belakang menunjukkan sebagai perspektif kedalaman, kemudian ada yang ke sana sebagai perspektif kejauhan. Seperti halnya ya, di sini ada paling di belakang ini keluar dari pot untuk menunjukkan sebagai perspektif kejauhan, dan yang di sini adalah yang paling kecil ini sebagai variasi bagaimana kemudian ada suatu batang yang tumbuh kecil dan menjadi pusat perhatian meskipun itu kecil ya. Kemudian skala itu seperti halnya lebih mengarah kepada penataan di aspek tatakan yang seperti ini. Misalnya kita membuat suatu bebatuan, dikasih hal-hal yang lain ya, misalnya aksesoris kayak kita mau meletakkan seekor sapi ya, kemudian beserta petaninya sedang berada di sawah misalnya, kemudian ada sungai-sungai yang seperti ini ya, maka skala tadi tidak boleh kemudian sapinya itu lebih besar dari pohonnya. Itu skala namanya. Volume. Kemudian orangnya pun juga tidak boleh besar daripada sapinya gitu ya. Kemudian sungai. Nah, ini sungai ya. Ini sungai. Dari ke belakang ini sungai. Kemudian ada lumut. Ya, lumut ini tidak kemudian semuanya dikasih lumut, tidak. Ada hal-hal yang dikasih lumut karena ini juga berkaitan dengan perpaduan dengan pohon yang ada. Ya, kalau semuanya dikasih lumut, semuanya ya kan hijau, juga tidak bagus pada akhirnya. Ya, tidak ada sesuatu yang mencerminkan atau merefleksikan pohon-pohon ataupun keadaan alam itu sendiri. Karena di alam pun juga tidak semuanya hijau, ada yang berbeda-beda gitu kan ya, sehingga kita mendesainnya demikian. Nah, itu sedikit penyampaian saya terkait dengan konsep sederhana dalam mendesain bonsai raft ya. Seperti halnya seperti ini. Nah, pada hari ini saya ingin melakukan pemotongan perantingan yang tidak saya gunakan. Misalnya seperti ini ya. Ini sebenarnya tidak digunakan. Kayak perantingan-perantingan yang lain ya. Jadi ingat, ini yang apical dominan ya. Oke, selamat berkarya kepada teman-teman semua. Salam seni bonsai Indonesia, Komsbi, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.